Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam, rahmatan lil alamin, yang maha pengasih lagi maha penyayang juga maha pengampun. Salawat seiring salam hanya patut kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sabar membimbing para umatnya dari su'ul akhlak sampai dengan husnul akhlak. Bapak, Ibu, dan sahabat online sekalian dimanapun kalian berada, dengan saya Fadiah Kumaladewi di acara Ramadan in Kampus bersama santri Pesantren Modern Darul Muttaqin. Dengan izin Allah, saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya ketahui kepada Bapak, Ibu, serta sahabat online dimanapun kalian berada. Hal-hal yang mengenai tentang yang membatalkan puasa dan yang makruh dalam berpuasa. Dalam kitab fikih wadi dikatakan, al-asya'ul lati tubtilu shauma thamaniyatun, yang berarti hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 8. Di antaranya, yang pertama adalah dakhula syai'in ilal jawfi amdan, masuknya sesuatu ke dalam mulut atau kerongkongan disebabkan karena sengaja. Yang kedua, ta'ammudul qaid atau muntah dengan sengaja. Yang ketiga, al-jima, hubungan badan antara suami istri pada saat berpuasa. Yang keempat, al-istimna atau khurujul mani, keluarnya air mani bagi perempuan dan laki-laki pada saat berpuasa. Yang kelima adalah al-haid, yakni keluarnya darah dari kemaluan wanita disebabkan karena haid. Yang keenam adalah an-nifas. Sama halnya dengan al-haid, keluarnya darah dari kemaluan wanita, akan tetapi disebabkan karena melahirkan. Yang ketujuh adalah al-junun atau gila. Jika ada seseorang yang sedang berpuasa kemudian ia hilang akalnya, maka batallah puasanya. Yang terakhir adalah aridah. Aridah yaitu orang yang sedang berpuasa kemudian ia bertekad untuk meninggalkan agama Islam saat ia berpuasa, maka batallah puasanya. Karena hakikatnya puasa Ramadan itu wajib untuk orang-orang muslim. Kita lanjut pada pembahasan hal-hal yang makruh dalam puasa. Apa itu makruh? Makruh adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yang berarti jika kita melakukannya atau mengamalkannya, kita tidak akan mendapatkan dosa, dan jika kita meninggalkannya maka tidak mengapa. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama adalah tidur. Mungkin Bapak, Ibu, dan sahabat online sekalian mengetahui hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa hadis itu adalah dhaif, dan sebagian pula ada yang mengatakan bahwa itu adalah hadis palsu. Lagi pula, sayang sungguh 1000 sayang jika kita berpuasa pada bulan Ramadan, akan tetapi kita pergunakan waktu tersebut hanya untuk tidur. Padahal pahala yang didapat pada bulan Ramadan itu berkali-kali lipat dibanding pahala bulan-bulan lainnya. Yang kedua adalah banyak berinteraksi dengan air. Sering sekali saat kita berpuasa, kita merasakan panas dan dahaga yang luar biasa. Akan tetapi janganlah kita membalasnya dengan sering berkumur-kumur atau mandi atau berenang, karena itu termasuk dalam hal yang makruh. Kemudian yang ketiga adalah banyak berinteraksi dengan makanan.
banyak berinteraksi dengan makanan juga contohnya bisa dilihat dari orang yang melihat postingan tentang makanan, melihat iklan sirup, melihat iklan makanan, melihat tutorial cara untuk hidangan berbuka puasa. Sama saja itu makruh karena dikhawatirkan akan membuat rasa lapar. Dan yang terakhir sebagai tambahan adalah ghibah. Ghibah tidak termasuk ke dalam hal yang membatalkan puasa dan tidak termasuk pula dalam hal makruh dalam berpuasa. Saya tekankan sekali lagi, ghibah tidak termasuk dalam hal yang membatalkan puasa dan tidak termasuk dalam hal yang makruh dalam berpuasa. Akan tetapi, ghibah bisa menghilangkan pahala berpuasa. Mengapa? Karena berpuasa bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan haus saja. Akan tetapi, berpuasa juga menahan diri dari hawa nafsu serta lisan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya makhluk hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki lidah, baik lidah yang dapat berkata dan juga lidah yang tidak dapat berkata. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa ikan tidak memiliki lidah?" Rasulullah SAW pun menceritakan, sesungguhnya pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, syaitan pun diturunkan ke bumi. Mereka, tempat pertama kali mereka turun adalah lautan, dan makhluk yang pertama kali mereka temui adalah ikan. Karena ikan-ikan di laut hidupnya berkoloni atau berkelompok, setan dengan sengaja menceritakan aib-aib serta fitnah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dengan cepat pula berita tersebut menyebar ke seluruh penjuru lautan. Saat Allah mengetahuinya, Allah murka, kemudian mencabut lidah ikan-ikan semua, kemudian mencabut lidah semua ikan-ikan di laut. Maka dari itu, hingga saat ini tidak ada satupun ikan di laut yang memiliki lidah. Nauzubillah min dzalik. Salamatul insan bihifdzil lisan. Dalam syair pun dikatakan, kowe ra iso mlayu saka kesalahan ajine diri ana ing lati. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kata yang salah atau tutur kata yang salah, itu dari saya sendiri. Dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'lamu falaisal mar'u yuladu aliman wa'lamna anna man la yata'alam sawfa yakunu jahilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.